Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan Wellog menggunakan aplikasi Petrel. Pertama, buka aplikasi Petrel. Kemudian klik pada Geoscience Core. Kemudian centang semua pilihan yang ada kecuali Rockdoc, KI Plug, Plugin, dan GPM. Terus klik OK. Kemudian pada menu File, klik New Project. Kemudian tunggu hingga muncul tampilan seperti ini, kemudian klik stratigraphy, new well, kemudian seleksi RS, lalu ketik 48S, dan klik WGS 1994. Kemudian ganti nama well-nya ini menjadi M01 sesuai data yang ada. Kemudian buka data dari wellhead-nya M01 pada Notepad. Lalu di sini ada data X, Y, dan well datumnya. Lalu kita copy saja. Untuk data X dan Y ini terbalik ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Lalu pada elevation from MSL-nya ini, kita menggunakan well datum yang ada di sini. Copy lalu paste. Klik OK. Kemudian lakukan pada data N dan S. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan data les dengan mengklik kanan M01 ini. Pilih bagian Import on Selection, lalu cari data les, kemudian masukkan sesuai nama well-nya. Open, lalu OK for all, lakukan hal yang sama pada data yang lain. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memunculkan tampilan cross section. Pada menu home, klik window, lalu cari well section window, kemudian klik OK, kemudian centang wells dan global well logs-nya akan muncul data seperti ini. Kemudian kita akan mengubah ukuran papernya, yaitu dengan klik toolbar option, lalu setup paper kita ubah ke A0, apply, lalu kita OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan data well section-nya. Pertama, klik template setting, kemudian mengelompokkan well yang dibutuhkan, yaitu GR kali SP, lalu LLD, LLS, MS file, dan NP high dan ROB. Lalu urutkan well yang tadi sudah dikelompokkan, kemudian unchecklist semua kecuali index track dan data well yang dikelompokkan tadi. Langkah selanjutnya kita akan mengedit setiap well section-nya. Pada GR, kita klik kanan, kemudian di limits-nya kita minnya kita pakai 0, max-nya pakai 150,
kemudian di stylenya kita ubah, pilih selected, terserah warnanya mau apa, lalu apply. Pada kali tidak perlu ubah apa-apa. Di SP-nya kita minimumnya kita menggunakan -20, untuk max-nya 40, lalu kita ubah untuk warnanya sama kayak tadi, di selected terus kita pilih warna, play. Lanjut ke LLD, untuk limitnya di minimumnya kita pakai 0,2 dan maksimalnya itu 200. Sama kayak tadi, di bagian stylenya warnanya diubah. Selected, terus kita pilih warna. Lalu apply. Untuk LLS dan MSVL juga sama seperti LLD. Ini minimumnya 0,2, maksimalnya 200. Kita pilih warnanya, lalu play. Sama juga ini 0,2 dan 200. Stylenya juga diubah untuk warnanya, apply. Kemudian pada NPI untuk minimum dan maksimumnya itu 0 dan 0,6. Untuk directionnya kita ubah jadi reverse. Lalu di stylenya kita juga ubah untuk warnanya. Pilih lalu apply. Untuk ROB kita pakai minimumnya itu 1,7 dan maksimumnya itu 2,7. Lalu kita ubah warnanya. Ini. Oke. Lalu kita apply. Untuk DT itu minimumnya itu kita menggunakan 40 dan maksimumnya itu 140. Kita ubah lagi warnanya. Selanjutnya kita akan memunculkan curve filling, yaitu dengan klik kanan di environment arrow-nya, terus itu klik curve filling, kita ubah formnya dari curve ke curve, terus NP high ke ROB, lalu kita apply. Akan muncul warna di tengah ini, yang kuning-kuning ini, itu sebagai perpotong antara NP high dan ROB yang berarti adanya crossover. Selanjutnya kita klik kanan pada global well logs, lalu kita cari insert global well log yang continuous ini, kemudian akan muncul log 25 pada global well logs-nya ini. Kita ubah namanya dengan klik settings, terus kita ubah menjadi GR cutoff, lalu kita apply, oke. Lalu kita klik kanan, copy as verify ke well tadi yang M01 ini. Terus klik kanan lagi, paste as verify, akan muncul GR cutoff 1D. Lakukan lagi pada data well yang di N dan S. Sama kayak tadi caranya.
Kemudian kita centang GR cutoff yang tadi kita buat, dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan berupa kolom. Selanjutnya kita akan memasukkan GR cutoff yang tadi kita buat ke dalam kolom GR kali SP. Kita pindahkan ke GR kali SP. Selanjutnya kita klik kanan pada GR cutoff, kemudian ubah stylenya black, terus line-nya 3, solid, apply, klik OK. Kemudian kita cari GR cutoff-nya M01, klik kanan, terus klik spreadsheet, kita tambahkan spreadsheet-nya. Kita tambahkan 2 saja untuk bagian atas dan bagian bawah. Lalu kita cari bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian klik play, oke. Lalu akan muncul garis tengah GR-nya. Setelah muncul garis tengah pada GR, kita akan memunculkan kolom litologinya dengan klik ke serigrafi, lalu new discrete log, kemudian kita pilih facies, klik OK, terus kita ubah namanya jadi litologi. Kemudian kita ubah pada color table-nya ini. Kita hanya menggunakan 2, yaitu sand dan shell, jadi yang lainnya kita hapus saja. Kemudian kita ubah pattern-nya menjadi sand dan shell-nya. Kita juga ubah warnanya agar sesuai. Kemudian apply, oke. Untuk interpretasinya kita bisa klik kiri, terus untuk mengubahnya kita bisa klik kanan ya. Setelah itu kita akan memunculkan kolom fluidanya sama seperti tadi di new discrete log, kemudian nyari fluid, lalu kita ubah juga, kita ubah namanya ya jadi fluid. Kemudian kita ubah lagi ini, kita ubah patternnya jadi polos, lalu kita apply, kita oke, apply lagi, lalu kita oke, sama kayak tadi. Untuk menggantinya kita klik kanan seperti itu, lalu kita bisa interpretasikannya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.